حي على الفلاح حي على Alhamdulillahilladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haidus syarafa fawqal ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi alladzi arsadana ila sabili rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina al-muti'ina al-mu'tamidina bi syari'ati haqqal i'timad. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah ittaqullaha waf'alul khaira watrukus syarra wal inad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh akhlak dan ibadahnya oleh seluruh umat manusia di seantero dunia, yaitu baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat menjalankan kewajiban saum atau kewajiban puasa di bulan suci Ramadan dari mulai hari pertama yaitu hari Kamis hingga alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketahuilah bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam pernah datang langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyampaikan khutbah dalam khutbah Idul Fitri. Pada waktu itu malaikat Jibril menyampaikan 3 macam hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana 3 macam hal tersebut yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah saat itu pula secara langsung diamini oleh baginda Rasul. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala, yang termaktub di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 262 dalam majlis yang ke-71 baris yang ke-15 sampai baris yang ke-18. Adapun 3 macam hal yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau saat itu, yang pertama adalah kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, man adraka sahra Ramadan walam yasum ila akhirih walam yugbar lahu dakhalan nar." Wahai Muhammad, barang siapa yang hidup di bulan suci Ramadan, artinya orang tersebut oleh Allah dikasih kesempatan umur panjang sehingga bisa hidup di bulan suci Ramadan tahun ini. Walam yasum ila akhirih, akan tetapi ia tidak menjalankan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan sampai bulan Ramadan itu berakhir, sampai datang hari raya Idul Fitri. Walam yughfar lahu, dan dia tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, orang yang seperti ini dakhalan nar, pasti ia akan masuk neraka. Lalu secara spontan Rasulullah mengamininya dengan ucapan amin. Yang berkata malaikat Jibril dan yang mengamini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril saat itu kepada beliau adalah, "Waman adraka abawaihi au ahadahuma walam yabirrahuma famata dakhalan nar." Dan barang siapa yang masih mempunyai kedua orang tua, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya masih hidup, akan tetapi ia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, malah justru berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, menyakiti hati kedua orang tuanya, membuat orang tuanya menangis bercucuran air mata akibat ucapan dan pelakuannya terhadap orang tuanya. Kemudian orang tersebut yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia meninggal dunia. Kata malaikat Jibril, orang Islam yang seperti ini dakhalan nar, pasti masuk neraka, dibakar di dalam kobaran api neraka. Karena ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah juga bergantung kepada kemurkaan orang tua. Artinya Allah akan ridho kepada kita manakala kita sudah mendapatkan keridhaan kedua orang tua kita, dan Allah pun akan murka kepada kita apabila kedua orang tua kita pun murka kepada kita. Demikianlah betapa alangkah tingginya kedudukan derajat orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai perintah menyembah Allah digandengkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu Allah telah memerintahkan kepada kamu, mewajibkan kepada kamu agar hendaknya kamu tidak menyembah selain kepada Allah, dan hendaklah kamu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kemudian perkataan yang ketiga yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh baginda Rasul adalah, "Waman adraka waman jukira indahusmuka walam yusolli alaika dakhalan nar." Waman, dan barang siapa, jukira yang disebut, indahu di dekat orang tersebut, ismuka, opo ismuka, namamu, jenenganmu disebut di dekat orang tersebut, walam yusolli alaika, akan tetapi ia meneng baik orang moco solawat ing siro, akan tetapi ia tidak bersolawat kepada engkau Muhammad. Kata malaikat Jibril,
orang yang seperti ini daholan nar, pasti ia akan masuk neraka. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang yang paling pelit, kepelitannya melebihi daripada kepelitan Qarun yang hidup di zaman Nabi Musa, adalah umat Nabi Muhammad SAW yang ketika kedua telinganya mendengar nama Rasulullah disebut, nama nabinya disebut, akan tetapi dia pura-pura budek, dia pura-pura tidak mendengar, dia diam saja tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Padahal Allah dan seluruh malaikatnya pun bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka orang yang seperti ini termasuk dalam kategori orang yang paling bakhil, bin kikir, bin medit, bin buntut gasiran, bin pelit. Kata Nabi, la yadhul jannata bakhilun walau kana abidan. Sekali-kali tidak akan bisa masuk surga orang yang bakhil walaupun dia ahli ibadah, walaupun tiap malam tahajud, walaupun tiap hari puasa. Tapi kalau dia kikir, membahilkan hartanya, tidak dibelanjakan di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah, untuk menolong saudara-saudaranya sesama agama yang hidupnya dalam penderitaan, maka oleh Allah dia diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 golongan yang pasti akan dimasukkan ke neraka. Ini berdasarkan keterangan dari malaikat Jibril yang saat itu oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengamininya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah hari ini kita masih menjalankan kewajiban puasa Ramadan di hari yang ke-23. Artinya kita sudah memasuki 10 yang akhir di bulan suci Ramadan. Di mana pada 10 yang akhir di bulan suci Ramadan ini terdapat satu malam yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat 97, yaitu surat Al-Qadar juz 30 ayat 3. Allah telah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung sama dengan 83 tahun. 83 tahun itu kalau kita mau menghitung jumlah harinya sama dengan 30.000 hari. Artinya apabila di antara kita mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 yang akhir di bulan suci Ramadan, itu artinya kita mendapatkan pahala ibadah selama 30.000 hari, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedikit pun tidak tercampuri perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Taharrau lailatal qadri fil witri min al-asril awakhir min Ramadan." Taharrau, kata beliau, carilah oleh kalian Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, fil witri, pada malam ganjil atau malam gasal, min al-asril awakhiri, daripada 10 yang akhir min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Yaitu mulai tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Akan tetapi keberadaan Lailatul Qadar tetap dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Lailatul Qadar adanya di malam 21 atau di malam 23 atau di malam 25 atau di malam 27 dan ataupun di malam 29. Yang jelas pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah di malam-malam hari daripada 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Kita menghidupkan malam-malam itu dengan melakukan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi, agar kita oleh Allah diberi rezeki berupa Lailatul Qadar. Akan tetapi menurut keterangan di dalam kitab I'anatul Talibin juz yang kedua halaman 257, seorang ulama besar yang bernama Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan nama Imam Ghazali, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya Lailatul Qadar itu dapat diketahui dengan hari awal Ramadan. Rumusnya adalah Senin, Sabtu, Kamis, Selasa, Jumat, Ahad, Rabu.
21, 23, 25, 27, 29. Di malam-malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil, di 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan, hendaklah kita memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan yang keseluruhannya itu kita lakukan semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah memberikan kita Lailatul Qadar yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah, di antaranya di malam-malam Lailatul Qadar kita dianjurkan membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimul la yamutu biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 400 kali. Kemudian disambung dengan membaca tasbih subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah sebanyak 200 kali. Kemudian kita memperbanyak doa yang diajarkan Rasulullah yang selalu dibaca oleh beliau di bulan suci Ramadan, yaitu doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, terus sampai datang waktu sahur. Insya Allah menurut keterangan dari Syekh Abdul Hasan Al-Basri, dengan melakukan cara seperti ini maka seseorang akan mendapatkan Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan yang disebut Lailatul Qadar, yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Yang di malam itu seluruh malaikat turun mengawal malaikat Jibril. Diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus sebanyak 6666 ayat. Lalu kemudian pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41, Al-Quran oleh Allah diturunkan kepada Nabi kita secara berangsur-angsur di kota Mekah dan di kota Madinah selama 22 tahun 22 hari. Maka barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, sungguh alangkah beruntung dia, telah mendapatkan pahala ibadah selama 83 tahun yang notabene umur kita belum tentu sampai di usia 83 tahun. Boleh jadi kita besok dipanggil oleh Allah atau lusa, siapa yang tahu? Karena mati adalah rahasia Allah. Maka ketika ada kesempatan-kesempatan yang baik yang Allah berikan untuk kita, hendaklah kita raih, jangan disia-siakan begitu saja. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.